Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu sesungguhnya tidak ada satupun yang sanggup menghapuskan dosa selain Kristus. Nah itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Imamat pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, haruslah bangsanya turut salah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya apa yang dicatat di dalam Imamat pasal yang keempat ini mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya dosa itu tidak pandang orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini teman-teman. Dosa itu tidak memandang apakah engkau adalah seorang jemaat biasa, atau engkau adalah seorang pengurus, atau engkau adalah seorang hamba Tuhan. Nah teman-teman, dosa itu bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja. Itulah sebabnya teman-teman, dalam bagian ini Tuhan berbicara kepada Musa bahwa setiap orang yang telah berbuat dosa, dia membutuhkan korban penghapus dosa. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan tidak pernah memandang remeh hal yang namanya dosa. Tuhan selalu memandang dosa sebagai hal yang serius. Sekali lagi, Tuhan selalu memandang dosa sebagai hal yang serius yang kita harus selesaikan. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan orang Israel harus memberikan persembahan yang tidak bercela. Sesungguhnya teman-teman, bukankah untuk mencari sesosok yang sempurna itu sangat sulit? Itu sebabnya mari kita pahami bahwa tidak ada satupun yang dapat menebus dosa kita selain Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu bukan diperanakan dari dosa sama seperti kita, teman-teman. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai sosok yang paling sempurna, yang paling mampu untuk menebus dosa setiap kita. Itulah sebabnya di dalam Natal, di dalam waktu-waktu Advent ini, kita sungguh-sungguh memperingati dengan sungguh-sungguh kita menantikan dengan sukacita. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang manusia cari, apa yang manusia butuhkan, semuanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya teman-teman, sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diperdamaikan dengan kematian Tuhan, mari teman-teman, ayo kita bangun hidup kita dengan bertanggung jawab. Ayo kita kerjakan keselamatan kita. Ayo kita sama-sama mau berjuang di dalam hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Itulah satu-satunya cara bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan, yaitu dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Ya, itu tadi satu doa kita hari ini. Dari satu hari ini kita belajar untuk menghargai penebusan dosa dari Tuhan dan lebih bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan mengikut Tuhan ya teman-teman. Untuk satu doa hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan satu doa kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa satu doa kembali hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan agar bisa lebih mengikut-Mu lebih dalam Tuhan dan lebih semangat dalam melayani-Mu. Dan dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya, besok kita ada satu doa lagi di channel ini. Yuk kita sama-sama bagikan materi satu doa kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang dapat berkat. Nah, kalian punya pergumulan atau pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan ya. Jangan lupa hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup ya ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman, gak rasanya kita udah memasuki bulan Desember. Dalam rangka menyambut kelahirannya Juru Selamat, ayo kita sama-sama mengikuti Advent 12 Days Before Christmas. Ngapain sih itu? Jadi sesuai dengan namanya 12 Days Before Christmas, selama 12 hari sampai dengan Natal Youth tanggal 19 Desember nanti, kita akan ada renungan malam bersama di kelompok KTB kita masing-masing. Gak cuma renungan doang, kita juga akan belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. So guys, tetap setia untuk renungan setiap malamnya dan saat teduh setiap paginya. Thank you all, God bless you. Oke guys, selamat datang di podcast Youth GKI Kanan yang ke-26. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mudian. Apa sih mudian itu kok? Apakah mudian itu sama dengan bipolar kok? Tadi kok kan ada ngomong cara menangani mood gitu kan? Iya. Nah, mau nanya dong, kira-kira gimana sih cara kita mengatur mood kita ya kok? Kita harus sadar di dalam kondisi apa aja mood kita ini terganggu. Contohnya, mood Koko akan kacau ketika Koko lapar. Tapi kalau misalkan cara kita untuk menghadapi orang yang mudian itu gimana ya kok? Kitalah yang harusnya menguasai mood kita begitu. Nah, wajar dialami oleh anak-anak muda ya. Tapi Koko kira anak muda Kristen juga harus menampakkan perbedaannya di dalam hal ini.